dan juga mentor saya Pak Dandaman. Yang saya hormati Bapak PJ Sekretaris Daerah Kota Tegal beserta staf ahli, para asisten kenang di P3P Tegal Sari Kota Tegal di KUD Karya Mina Tegal Sari tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, mengawali sambutan pada pagi hari ini saya atas nama pribadi dan segenap jajaran pemerintah Kota Tegal mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas musibah kebakaran kapal perikanan yang terjadi pada tanggal 14 petang sampai dengan 15 pagi hari di bulan Agustus tahun 2023 di kolam pembekalan lingkungan pelabuhan perikanan Jongor di Pantai Tegal Sari Kota Tegal. Berdasarkan info terakhir hingga saat ini jumlah kapal yang terbakar 52 unit atau 52 kapal. 50 unit kapal yang terbakar dan penyewa kios sekitarnya. Tentunya bantuan ini merupakan bentuk simpati pemerintah Kota Tegal kepada nelayan penyewa kios terdampak. Saya dan seluruh jajaran pemerintah Kota Tegal sangat berharap bantuan yang kami berikan ini dapat bermanfaat secara optimal bagi para Bapak Ibu penerima manfaat. Mungkin ini bantuan yang sifatnya bisa mengurangi beban. Kalau menghilangkan beban sekaligus ini tidaklah cukup, karena bagaimanapun ini sudah sekian kali. Ini kebakaran ini kalau dari dulu sering cuma yang besar, ini 3 kali ini. Dulu kalau tidak salah ini pernah 7, pernah 17. Ini berarti 52. Ini kalau lebih dari 30, ini secara nasional ini besar. Kalau dulu, kalau tidak salah pernah kebakaran di mana? Pekalongan. Berapa ini? 26 unit. Nah ini kalau 26 berarti Kota Tegal ini 2 kali lipatnya persis. 52 unit ya. Selamat datang Bu. Rute jalannya ya. Ini saya sampai jam 12 malam ini dengan Pak Haji Tambari kan. Nah ini kalau arah ke timur saja yang namanya Blangkir nggak bisa. Terus kalau Blangkirnya keluar lama lagi. Kemarin sampai komunikasi dengan Damkar mana, sampai Pemalang, sampai Selawi, sampai Brebes. Ya, kan. Tapi hidrannya tidak ada. Kita sudah menganggarkan ya, di DPRD ya Pak Ketua, ini untuk apa? But Blangkir but namanya apa itu? Damkar but. Kalau nanti kebakaran lagi ya, ini berarti sudah tanggung jawabnya Pak Menteri. Kita harus nggak bisa nggak dibangun. Terus janjinya kapan pelaksananya? Silakan biar cepat terrealisasi. Kalau kayak gini ini repot. Ini sudah 52. Ini kalau nanti, mohon maaf, amit-amit lah, nampil lebih kali. Jangan sampai kebakaran lagi, lebih besar lagi. Ini gimana? Saya tidak pengen terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Ini merembet loh, 7, 17, 52, kita banyak. Ya. Saya sampai waktu berdiri rasa sama Pak Tambari
Oke, saya telepon bapak saya, kiai-kiai untuk berdoa, ya Allah. Ya. Masa pas di hari ulang tahun saya bisa lilin ini gede menang. Mungkin ini ada kesibukan tidak bisa hadir. Ini kalau tidak ada kesibukan kayak gini pasti semuanya hadir. Dan ini karena sudah nyampe semua ya Pak. Selain Forkopimda ini kan nyampe di ruang transit ini sudah nyampe. Dan juga mohon maaf barangkali bantuannya ini belum maksimal sekali. Paling tidak untuk ngademi hati lah paling tidak. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya cintai, yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan ridho kepada kita dalam melaksanakan tugas dan peran masing-masing. Tuh. Perwakilan nelayan korban kebakaran dan kios terdampak telah menerima bantuan secara simbolis oleh Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tegal. Lagi sekali nih. Sehat. Oke. Wah, lelah ya. Belane Bu Valen sebule. Gimana SMA? Kuliah. Oh, kuliah di Undip. Oh, barangkali sama yang kayak di Undip. Semarang itu. Ya udah pensiun sekarang. Udah pensiun. Berarti AKBP ya? AKBP. Karena bukan dari alumni ya. Jalan bawa pistol loh. Oh iya, intel sih. Ya. Siap, yang bagus ya. Atas kehadiran yang dilakukan Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari pemerintah kapal ini sangat sempit. Nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran ini, untuk evakuasinya ini sangat susah, apalagi kondisi pelabuhannya ini dangkal. Kita berharap Kementerian Kelautan ya, yang dulu disampaikan Pak Menteri ini segera dibangun untuk perluasan penambahan 60 hektar sehingga total pelabuhan ke depan bisa 77,2 hektar. Pak, untuk nelayan, untuk pemilik kapal sendiri, apakah ada bantuan dari pemerintah? Jadi untuk pemilik kapal, memang ini kan kemarin kita lihat ada sebagian yang memang untuk permodalan dari banyak yang permodalan. Kalau diasuransikan tidak, cuma karena permodalan ini dari bank, sehingga dari bank sendiri dapat asuransi, sehingga ada beberapa pemilik kapal yang tidak terbebani. Ya. Kalau kita memang fokus untuk APK atau mungkin untuk tenaga kerjanya. Ya, kita membantu masih untuk sembako ya, untuk meringankan beban. Langkah pemerintah Pak untuk ke depan biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, mungkin untuk kementerian seperti apa Pak? Jadi kita harapkan ini pelabuhan segera dibangun ya. Terus juga ini juga trouble-nya lagi karena pendangkalan ya. Ini nanti akan kita biar nanti didalami ya, agar posisi jangan sampai dangkal. Yang ketiga, kita memberikan wawasan untuk pemilik kapal ya, untuk ABK, sehingga SDM-nya juga ini harus betul-betul baik ya. Yang pertama, parkirnya harus pas ya, ketika terjadi hal kayak gini bisa keluar. Yang kedua, ini awak yang menjaga ini harus betul tahu ya, karena Penataan kapal yang rusak ini nanti kita fokuskan Pak. Berarti selain upaya pengerukan, kemudian Ya. evakuasi kapal yang rusak, Betul. kemudian mengusulkan kepada pemerintah Betul. pusat untuk segera Di reklamasi ya? Ya, ada untuk perluasan. rencananya gubernur datang kapan? Sesuai info kemarin itu Kamis. Dirjen kapan mau datang? Nanti sore hadir. Dirjen siapa yang datang? Pak Agus Suherman? Dirjen, ya, Pak Agus Suherman. Pak Agus Suherman nanti sore
Kemudian direncanakan Kamis Pak Gub sekalian acara di Brebes nanti meninjau sini. Oh, meninjau. Iya. Tapi datang meninjau sebagai kapasitas calon presiden apa menjadi gubernur? Enggak, belum. Karena saat ini kan Oh, iya. masih Dia jadi sebagai gubernur. gubernur. Walaupun nanti berakhir 5 September Iya, ya, iya, tapi iya. saat ini kapasitasnya sebagai Iya. gubernur. Jadi Memberikan bantuan Bu juga. Tuti kan sebagai kepala PPI ya? PPI ya? PPP Tegasan. Iya. Pusat Pendaratan Ikan. Pelabuhan Perikanan Oh, Pantai. pelabuhan perikanan pantai. Terus upaya berikutnya apa Mbak Tuti? Ya, jadi sesuai dengan kemarin sudah ada koordinasi antara kepala dinas, kemarin juga hadir kepala dinas provinsi, kemudian dari Lanal, kemudian semua dari unsur dari Polda Polairut juga hadir kemarin. Karena Jadi intinya penanganan kita langkah awal yaitu jadi untuk- begini Mbak Tuti, nelayan pemilik kan sudah dikenakan pajak PNBP nih. Betul. Satu kapal dengan penangkapan yang terukur ada yang 50 juta, ada yang 15, ada yang 10 kan. Nah kalau dibikin rata-rata 1000 kapal, 10 jutaan lah. Ya sudah lumayan kan. Nah setback untuk rakyat mestinya harus betul. Betul. Dengan adanya ini makanya kita berupaya Pak Iya. untuk bagaimana ini, karena bagaimanapun pelabuhan ini adalah kontribusi Besar besar sekali juga pada dalam pendapatan negara. pelaksanaan PIT di mana PNBP-nya Sudah Jawa masuk kan? Tengah terbesar. Sudah masuk, apalagi ditambah restribusi perikanan. Ya. Kami kan kena juga Kota, yang betul. Jadi ini kan harus ada tumpang tindih. istilahnya kerjasama sharing Iya. antara pusat dengan Nah, kota. ketika Karena kota pelayanan pun, seperti ini kan pemilik kapal nelayan kan protes. betul. Loh, kita jangan diperasihin terus pajaknya, ya Bu Tuti. Betul. Tapi sebaliknya pemerintah harus memberikan hadiran lah kontribusi Tapi itu juga tetap kita meminta pemilik kapal juga untuk mengikuti aturan seperti dalam penataan kapal dan Betul. sebagainya, karena selama ini itu tadi yang disebutkan oleh Pak Wali Kota di mana ada human error ya. Parkirnya ya Bu ya. Betul, parkirnya, penataannya mereka belum tertib. Iya. Kemudian ada yang selama ini dilarang yang menjadi penyebab utama kebakaran itu percikan api. Ini biasanya dari kapal-kapal yang sedang perbaikan. Nah ini semua kecelakaan atau kebakaran di pelabuhan manapun disebabkan oleh adanya perbaikan yang seharusnya memang tidak boleh gitu kan. Sebenarnya perbaikan ini kan harusnya di dok yang sudah dengan apa Haji, enak Haji, Iya, kayak kata menurut baik. Kepulan asap dan sisa-sisa api yang masih menyala. Inilah beberapa kapal yang teronggok menjadi rongsokan, menjadi besi-besi tua. Sungguh mengerikan sekali. Musibah yang sangat dahsyat menjadi musibah nasional. Semoga pemerintah pusat mendengar dan mau memberikan solusi yang terbaik. Sahabat nelayan, kami sedang berduka. Semua musibah adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang mengatur segala-galanya. Harta yang aku simpan justru menjadi rebutan warisan. Harta yang aku makan pun menjadi kotoran. Dan harta yang disedekahkan akan menolong kita di akhir kelak. Dan kita lihat peristiwa musibah kebakaran yang terjadi saat ini. 52 kapal. Sungguh sangat menyisakan dada. Sungguh sangat memilukan. Kapasitas kolam pelabuhan ini hanya 400. Tapi diisi oleh kurang lebih 1.400-an. Sehingga pemerintah pusat harus ikut andil. Karena pengelolaannya sudah ditangani oleh pemerintah pusat. Dan kami sebagai pemilik kapal merasa keberatan karena dipungut lewat penerimaan negara bukan pajak namanya PNBP. Kehadiran nelayan justru memberikan kontribusi terbesar, tapi fakta kenyataannya justru pemerintah harus memberikan kembali kontribusi kepada masyarakat nelayan, terutama nelayan Kota Tegal yang saat ini sedang berduka. Semoga Presiden mendengar, Menteri Kelautan mendengar. Marilah kita cari solusi terbaik agar nelayan kita menjadi sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.